umatnya sebagai teladan, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah dapat menjangkau hitungannya. Baik menghitung jumlah nikmat, apalagi menghitung harga nikmat. Sehingga sehebat apapun ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah, meski dari bayi sampai mati tetap taat, itu tidak bisa mengimbangi nikmat yang Allah berikan saat ini. Matahari dipanaskan, bulan diterangkan, siang malam bertukar, musim beredar, angin berhembus, hujan yang turun, bumi yang terus mengeluarkan buah-buahannya, ditanam atau tidak ditanam, lautan yang bergelombang, sungai yang mengalir, mata melihat, kuping mendengar, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bisa beraktivitas, hati yang bisa memahami. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga Allah mengatakan kita tidak akan pernah sanggup menghitung jumlah nikmat itu sendiri, apalagi menghitung harga nikmat lagi. Bahkan lebih dari itu lagi, Allah masih menjanjikan nikmat yang abadi di akhirat nanti. Yang kenikmatan itu jauh lebih dahsyat dari yang sekarang ini. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita kedahsyatannya. Dari itu jemaah sekalian, takutlah kita kepada Allah, di mana Allah mengatakan sedikit sekali kalian yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kita khawatir kalau kita tidak termasuk yang sedikit itu. Salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwakan tauhid di Mekah sepanjang 13 tahun. Mendapat cacian, makian, hinaan, dituduh gila, tukang sihir, tidak beres akal karena mau merubah bagaimana yang salah supaya jadi soleh, yang syirik supaya jadi tauhid, yang bid'ah supaya menjadi sunnah, yang jahat supaya menjadi taat. Maka Nabi dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, bukan saja oleh orang lain tapi juga saudara sendiri. Puncaknya diancam dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pindah meninggalkan Mekah ke Madinah. 10 tahun berdakwah di Madinah dibarengi dengan jihad fi sabilillah, Islam bersinar dan cahayanya sampai ke penjuru dunia, termasuk ke negeri kita di Aceh ini. Dari itu jemaah sekalian, sangat besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu Allah perintahkan kepada kita wajib mengucapkan selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, seluruh malaikat berselawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
begitu dahsyatnya jasa Nabi SAW yang telah mendakwakan Islam. Sampai saat ini kita masih merasakan kenikmatan beriman dan kenikmatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semoga salawat dan salam Allah limpahkan buat keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga keselamatan dan kesehatan itu Allah limpahkan kepada siapa saja yang setia mengamalkan sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Bersyukur kita kepada Allah, dengan izinnya kembali kita bisa bertemu di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan kajian yang telah kita lakukan di sini pada setengah bulan sekali ya, atau sebulan sekali begitu ya. Semoga Allah menolong kita dalam menuntut ilmunya, di mana dengan ilmu ini akan merubah kita. Ilmu inilah yang akan menggugah kita. Yang tadinya kita anggap benar, rupanya salah. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Yang tadinya kita anggapnya salah, rupanya benar. Karena apa? Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Ilmu ini menentukan. Sehingga kita tidak boleh mengamalkan sesuatu dengan meniru. Mesti pakai ilmu. Mesti pakai ilmu. Tidak boleh ikut-ikutan. Orang yang beramal tanpa ilmu, meskipun ada keyakinan, tapi juga banyak keraguan. Meskipun ragu, ada juga keyakinan. Jadi nggak benar juga. Yakin dalam keraguan atau ragu dalam keyakinan, tidak benar. Kalau beramal dengan ilmu, kita tahu betul, memang Allah perintahkan begitu. Memang Allah contohkan demikian. Setelah kita lihat dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Jemaah sekalian, mari kita teruskan niat, bersimakkan maksud. Mohon kepada Allah supaya kita ditambah ilmu dan diberikan kepahaman di dalam Islam. Rabbi jidni ilman warzuqni pahaman. Itu kita awali kajian kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, tauhid adalah merupakan pembawaan manusia. Yang dalam Islam disebut fitrah. Fitrahnya manusia itu memang mentauhidkan Allah. Mengakui Allah itu ada, kuasa, pencipta, pengatur, pemilik, pendidik, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Semua manusia mengakui itu. Meskipun ada yang menentang seperti komunis atau etis yang anti Tuhan. Allah mengatakan itu hanya di mulutnya saja. Hatinya tidak seperti itu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini kebenaran itu.
surat An-Naml, surat 27, ayat yang ke-14. Maka pada asalnya semua manusia itu mengakui Allah itu ada. Jauh sebelum dia lahir ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah minta pengakuan, pernyataan, sumpah, janji, syahadat. Itu masih di alam roh lagi. Dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-172, Allah tanya kepada semua roh yang nanti bakal lahir ke muka bumi. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Makna Rabb itu adalah pencipta, penguasa, pengatur, pemilik, pendidik, merezeki, menghidupkan, mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Aku kan Tuhan kalian. Qalu, semua roh menjawab, bala sahibna. Betul, kami bersahadat. Sahadat itu maksudnya menyaksikan, betul. Mengakui, betul. Berjanji dan bersumpah. Kalau sudah mengakui Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur, maka Allah sajalah yang pantas diibadahi. Itu semua sudah mengaku gitu. Meskipun nanti lahir ke muka bumi itu ada yang kafir, musyrik, murtad, munafik, ada yang beriman. Ya, terjadi perubahan. Tapi asal muasalnya ketika di dalam roh mengakui Allah itu sebagai Rabbnya. Mengakui Allah sebagai Rabb. Setelah usia janin dalam kandungan 4 bulan atau 120 hari. Prosesnya 40 hari pertama dia berupa mani. 40 hari kedua dia berubah menjadi darah mani tadi. 40 hari ketiga berubah menjadi janin darah tadi. Sudah lengkap jadi manusia. Ada kepala, mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki, usus, perut, paru-paru, limpa, lengkap. Ya. Itu umur berapa lama? 120 hari dalam kandungan. Proses ini disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surat yang ke-22 ayat yang ke-5. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya di hadis Arba'in oleh Imam Nawawi rahimahullah yang judulnya Proses Penciptaan Manusia. Ya, judul hadis itu Proses Penciptaan Manusia. Hadis yang keempat, hadis Arba'in. 40 hari pertama mani, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga jadi manusia. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Roh yang ditiup ini adalah roh yang sudah bersumpah, berjanji, mengakui Allah adalah Rabbnya. Allah adalah Tuhan. Dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-7, 8, 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Cukup sempurna. Karena memang Allah lah pencipta segala sesuatu.
Wa bada'a khalqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat ini bermaksud menerangkan bahwa manusia yang mula-mula dicipta itu dari tanah. Tidak berproses dari mani, darah, janin, tapi dari tanah. Itu nenek kita Adam alaihissalam, manusia pertama. Wa bada'a khalqal insani min tin, memulai penciptaan manusia dari tanah. Artinya Adam itu tidak dari kecil tapi terus besar. Adam itu tidak dari bodoh tapi terus pintar. Adam itu tidak dari lemah terus gagah. Tidak seperti kita. Ya. Kita dimulai kecil dulu, bodoh dulu, lemah dulu. Adam tidak. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ayat yang ke-8. Kemudian kami jadikan generasinya, keturunannya itu dari air yang hina. Dari apa? Air yang hina. Kalau katakan terus air ini hina. Air ini keluarnya dari lubang kotoran. Kotoran bapak, kotoran mama. Nanti masuk pun mati, masuk ke dalam lubang lagi. Hari berbangkit, keluarkan dari lubang itu lagi. Di perjalanan kita dari lubang ke lubang. Oke. Terus Allah bilang, ma'in mahin, air yang hina. Supaya kita tahu betul bahwa sehebat apapun kita asal muasalnya dari air yang hina. Dari air hina. Supaya kita tahu diri. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian setelah sempurna ciptaannya, ditiupkanlah ke dalam jasad janin dalam kandungan rohnya. Ditiupkan roh ke dalamnya. Maka janin yang sudah berusia berapa lama tadi? 120 hari itu hidup. Sebelumnya dia mati. Belum ada nyawa. Hidup. Roh yang ditiup ini roh yang mana? Roh yang mana? Yang ditiupkan dalam janin tadi, roh yang mana? Roh yang sudah bersyahadat tadi, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Kan gitu dia. Iya. Masih dalam roh lagi dia. Dia sudah mengakui. Sudah bersyahadat. Jadi bukan baru sekarang ini aja kita bersyahadat. Masih dalam roh sudah bersyahadat. Artinya sudah mengakui. Ditiupkan roh ke dalamnya. Kemudian ditentukan takdir kepadanya. Rezekinya, umurnya, amalnya, bahagia atau celakanya. 4. Ya. Rezekinya, umurnya, amalnya, bahagia atau celakanya. Jadi Allah sudah tahu kita ini bakal masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu. Maka takutlah kita kepada Allah. Jangan kita merasa sudah menjadi orang mulia karena taat kepada Allah. Enggak tahu. Tidak tahu. Apakah kita ini bisa istiqamah sampai akhir hayat mendapatkan husnul khotimah? Tidak tahu. Berapa banyak orang yang taat masa hidupnya tapi diakhiri kehidupan itu dengan su'ul khotimah. Berapa banyak orang bikin maksiat ketika hidupnya, tapi menjelang kematiannya dia mendapatkan husnul khotimah, kesudahan mati yang baik. Maka kita nggak boleh meremehkan orang. Ya kalau salah tetap disalahkan. Kita nggak tahu akhirnya. Dan juga jangan merasa mentang-mentang kita sudah sholat nggak tinggal, rajin ke masjid, terus kita
perasaan mulia orang tua tidak. Nggak ada apa-apa. Kita tidak tahu. Cuma kita berusaha kemudian berharap kepada Allah supaya kita akhiri hidup nanti melalui husnul khotimah, kesudahan mati yang baik, mati dalam suasana mentaati Allah. Sembilan bulan lebih kurang bayi dalam kandungan tadi lahir. Apakah laki-laki atau perempuan? Nabi menyatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Pembawaannya itu mentauhidkan Allah. Ya. Bersih, ya, murni. Seandainya dia dibiarkan hidup dalam suasana lurus tauhidnya, ibadahnya, dia akan meneruskan keyakinan itu untuk menjadikan Allah saja yang diibadahinya. Sayang jamaah sekalian, bayi ini terlahir di tengah suasana yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahyul, entah iya, entah betul. Walaupun bawaannya bersih. Maka dia mengatakan, fa'abawahu yuhawidaniha aw yunasiraniha aw yumajjisanihi. Ibu bapaknya lah menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bahkan bukan ibu bapaknya saja, kakeknya, keturunannya, sukunya, bangsanya, daerahnya, tempat tinggalnya, pendidikannya, gurunya, tempat kerjanya, itu mempengaruhi suasana tauhid si bayi tadi. Sehingga akidahnya yang bersih, pengakuannya kepada Allah yang murni itu diselimuti oleh penuh dengan kesyirikan, khurafat dan tauhid, tertutup. Itu penyebabnya orang melakukan kesyirikan itu. Jadi asalnya tidak, ya, tertutup. Jauh sebelum dia lahir, si bayi tadi. Masih hamil lagi mamanya sudah bawa paku, bawa gunting kemana-mana, bawa tangkal kemana-mana, dalam rangka mengawal bayi yang dalam kandungan tadi. Itu bayi tadi udah kerasukan kesyirikan. Bapaknya nggak berani lagi nyembelih ayam. Ada monyet masuk ke ladangnya pun nggak berani melempar, nggak berani nembak. Bojoku meteng. Ditularkan kesyirikan tadi. Mosok. Bibit-bibitnya keluar. Bahkan jauh sebelum itu lagi, ketika mau naik ke pelaminan calon bapak dan mama ini, minta doa restu sama leluhur ke kubur, pamit mau pesta, kan nggak pantas mau makan enak nggak ngabarin, begitu.
Ini kakeknya, nenek, calon kakek dan nenek udah menceritakan nih sama anaknya. Pergi sana, kuburan, sejarah. Besok kamu di Tengkrengan ke pelaminan. Calon kakek ini sudah datangi orang pintar tentang hari yang bagus untuk pesta. Apa ya? Hari apa yang bagus? Lah rencanamu hari apa? Kata sang dukun tadi, rencananya hari Minggu. Wah, nggak cocok ini. Siapa nama mantannya ini? Yang laki namanya Paino, yang perempuan namanya Paini. Oh, nggak bisa kalau hari Minggu, nggak cocok, nggak pas ini. Ya, dia bisa bayar. Lah macam mana Mbah? Ini undangannya udah disebar pula ini. Enggak hari Minggu ada orang datang, orang pada kerja semuanya. Siapa yang nyumbang, modalnya nggak pulang lah. Wah bisa, kalau itu bisa. Tapi ada syaratnya, apa itu? Bikin begini. Itu rutin. Datangi dukun itu saja 40 hari nggak diterima ibadahnya. Kalau membenarkan apa yang dikatakannya, keluar dari agama yang dibawa Nabi Muhammad. Itu penuh dengan kesyirikan. Ya. Dua, pelakunya murtad. Kalau datangi dukun, dibenarkan apa kata dukun tadi, diikuti begitu. Keluar itu. Udah kakeknya panggil pawang untuk jangan hujan. Pawang makanan supaya hemat. Orang makan sedikit udah kenyang. Bikin gegar mayang di depan manten tadi. Ya. Panggil orang yang pintar. Bikin itu bukan sembarangan. Padahal saya pun bisa bikinnya itu. Tapi harus orang yang pintar. Tahu perkara gaib. Ya. Semua susunan itu ada maksud-maksudnya. Ya. Kita pun bisa bikin itu. Tapi nggak dipakai. Jangan jatuh ini. Kalau melempang, umur manten nggak lama. Bisa pisah hidup atau bisa mati. Jadi calon bayi tadi sudah diselimuti dengan kesyirikan. Tujuh bulan hamil, mamanya tingkepan. Kenduri malam, bikin jajan pasar, ya, macam-macam makanan lem tampah. Mamanya yang lagi hamil 7 bulan bawa keliling. Apa ya? Mandi kembang malam itu, belah kelapa, kelapanya digambar Gatot Kaca sama Sri Kandi. Kalau laki nanti lahir anaknya kayak Gatot Kaca, kalau perempuan kayak Sri Kandi. Lah syukur aja nggak dikasih Allah. Kalau diizinkan kayak mana coba? Gepeng-peng bayi yang lahirkannya, kayak wayang kulit itu. Memang orang yang terasakan kesyirikan tidak rasional, tidak mampu gunakan akal. Mati akal. Tidak.
Tidak semua. Penuh dengan duga-dugaan, taksiran-taksiran, agak-agak saja. Ya. Kalau nggak dibikin nanti macam mana? Bahaya, nggak bagus. Ya. Semua itu dilakukan dalam rangka karena mengamalkan kebiasaan, tradisi, adat istiadat, kebudayaan. Itu alasannya. Ini cuma tradisi aja. Sayangnya dibungkus agama. Nah, orang nggak ngerti kan gitu ya. Dibacakan Fatihah, Al-Fatihah berapa kali? Bacakan 3 kul. Awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, tahtim, tahlil, doa. Yang punya hajat surah merasa bahagia ya, ketika itu dilaksanakan. Masya Allah. Padahal syariat tidak pernah mengatur seperti itu. Semua alasannya tradisi, kebiasaan. Ya. Tapi dibungkus dengan agama. Alasan adat, tapi dibungkus dengan ibadat. Kalau nggak dibikin, ini bisa bahaya. Tapi kalau dibikin, ini akan mendatangkan bahagia. Di situ kesyirikannya itu. Ada yang ditakuti lagi selain Allah. Gak sholat gak takut, gak ngaji gak takut, gak ke masjid gak takut. Ya. Tapi kalau semua yang seperti itu gak dilakukan, ini berbahaya. Wa idza qila lahum, surah At-Taubah, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti kalianlah apa yang telah diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah itu apa? Al-Quran. Nabi mengutus, Allah mengutus nabinya. Dari langit turunkan Al-Quran, diutus lagi nabi. Ikuti. Kalau mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang sudah biasa kami jumpai dari leluhur kami, dari nenek moyang kami seperti itu. Jadi begitu. Kesyirikannya dari situ. Ya. Padahal si bayi tadi membawa modal tauhid sudah dibawa. Tapi dirusak. Siapa yang ngerusaknya? Orang tuanya, neneknya, keluarganya, tempat dia tinggal. Alasan tradisi. Tapi di sana ada keyakinan. Kalau ini dibikin, selamat. Situ kesyirikannya. Sampailah lahir anak. Berbagai macam kesyirikan dibuat. Urinya dihormati, dicuci bersih bagus. Bungkus kain putih, bawain pensil, buku supaya pintar. Kalau perempuan bawain celak bayi bedak. Tanam di samping rumah atau di depan rumah. Pakai lampu setir, bikin cerobongnya bambu seruas. Sekarang masih ada orang bikin kayak gitu? Masih ada. Masya Allah. Nggak ada Islam mengajarkan seperti itu, tidak ada.
Tak syukur aja uri ini keluar. Gunanya uri itu untuk ngasih makan bayi di dalam. Melalui ususnya langsung. Dia nggak makan pakai mulut. Kalau nggak keluar mamanya bisa mati. Ya keluar ya. Dikeluarkan. Jadi tanam lah. Nggak dia bapak. Malah dalamnya lemparkan ke sungai sana. Nggak ada masalah. Nggak ada yang takut di situ. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu penuh dengan kesyirikan, rusak, masya Allah. Akibat mengamalkan tradisi, mengamalkan kebiasaan, mengamalkan kebudayaan. Di sana ada kesyirikan, ada akurat. Yang puncaknya bisa membatalkan keislaman. Bisa jadi tanpa disadari. Melakukan itu orang yang sholat juga. Ke masjid juga dia puasa juga, pergi haji, pergi umrah berkali-kali. Tapi bikin kayak gitu, habis semuanya. Nggak ada nilainya. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat zalim. Dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-13, innas syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Artinya syirik itu adalah sezalim-zalimnya kezaliman. Syirik itu apa? Sezalim-zalimnya kezaliman. Jadi Allah memvonis orang yang melakukan syirik adalah sejalim-jalimnya kezaliman. Dengan kata lain, tidak ada kezaliman yang paling jalim kecuali syirik. Luar biasa. Yang kedua, pelakunya terancam tidak diampuni dosanya. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat. Surat yang keempat ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia jika dia disekutukan. Tidak diampuni. Makna nggak diampuni kalau dia keburu mati belum sempat berhenti, itu nggak ada ampunan. Artinya kekal dalam neraka. Kecuali dia sebelum mati berhenti tobat, itu diampuni. Sebab sejahat apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jauh lebih besar ampunan yang Allah sediakan. Ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu maha penerima taubat. Jadi ancaman pelaku syirik yang pertama tadi divonis sejalim-jalimnya kezaliman, begitu ya. Yang kedua apa tadi? Tidak ada ampunan. Padahal dosa selain syirik diampuni meskipun belum sempat berhenti mati. Diampuni. Belum sempat tobat, mati. Masih ada harapan ampunan nanti di akhirat. Maknanya dia nggak kekal dalam neraka, bakal keluar dari neraka. Lihat masih ayat yang ke-48 tadi An-Nisa, ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak diampuni pelaku syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, lanjutannya. Tapi diampuni ya selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Bisa jadi si hamba tadi tidak masuk neraka terus masuk surga, atau bisa jadi dia ajab dulu sesuai dengan dosanya nanti baru masuk surga. Kalau Allah menghendaki. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah.
Yang ketiga, hapus semua amalannya. Masya Allah. Dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39. Ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Sungguhnya telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika engkau sekutukan Allah, niscaya hapus semua amalanmu. Meski setiap hari 5 kali ke masjid berjamaah, puasa tekun, sedekah, infak, zakat, getol, ke haji, umrah berkali-kali, tapi kalau syirik nggak berhenti, habis semuanya, habis, nggak ada nilainya. Allah nggak terima. Yang bilang siapa itu? Hah? Allah yang bilang. Saya cuma nyampaikan apa yang bilang Allah ini ya. Tidak terima. Perasaan soleh, perasaan taat kepada Allah. Di masyarakat dia diagungkan sebagai tokoh masyarakat, pelaku adat istiadat, ya. Paling penuh dengan kesyirikan, habis semua. Yang pertama ancaman tadi apa? Kezaliman yang paling dasar, syirik itu. Yang kedua tadi apa? Tidak ada ampunan. Yang ketiga, hapus semua amalannya. Keempat, haram masuk surga. Nah. Dalam surat Al-Maidah, surat yang ke-7, surat yang ke-5 bukan ke-7, ayat yang ke-72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Ada? Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya siapa yang bersekutu dengan Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempat menetapnya adalah neraka. Dengar apa enggak dia? Dengar? Enggak? Hah? Dengar? Enggak dengar? Kurang dengar? Pertama, divonis sejalim-jalimnya kejaliman. Kedua, tidak ada ampunan. Ketiga, hapus amalan. Keempat, haram masuk surga. Kelima, halal darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Artinya pelakunya halal dibunuh, hartanya dirampas. Pelaku syirik. Tapi nanti kalau tegak syariat Islam ya, jangan sekarang dibikin. Habis diregus sekali semua.
Ada orang nggak sabar kan? Dipraktekannya sekarang, itulah begini ya. Nanti pas sudah ada kekuatannya. Dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-5. Surat ke-9 ayat yang ke-5. Apabila telah habis bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum. Tangkap, kepung, awasi mereka di tempat pengantaian. Jadi pelaku-pelaku syirik ini dibunuh. Allah terima dia sekutukannya. Tegasnya para dukung, paranormal, orang pintar yang tahu perkara gaib itu dibunuh hukumnya dalam Islam. Sudah berapa? Hah? Pertama tadi apa? Sejalim-jalimnya kejaliman. Kedua, tidak ada ampunan. 3, hapus amalan. 4, haram masuk surga. 5, halal darah dan hartanya. 6, dosa yang paling besar. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, adakah kamu mau tahu? Aku beritahu tentang sebesar-besar dosa. Faqulna, kami semua menjawab, bala ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah. Al-israfu lillah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mensekutukan Allah dan durhaka kepada ibadah. Ini ancaman pelaku syirik, ya. Teman sekalian, sayang, ya, di tengah masyarakat umat Islam, kesyirikan ini belum dibenci, masih dibiari. Khurafat tahyul ini disenangi, belum dijauhi. Ya. Kalau di kampung ini ada perzinahan, ada perjudian, orang kampung marah semua. Usir orang itu, bikin kotor kampung. Tapi orang melakukan kesyirikan ada diusir? Enggak ada. Kenduri tingkapan diundang, datang apa enggak? Datang. Dulu bikin rumah baru. Kata orang pintar, lain kalau bikin di situ harus permisi sama penunggunya. Kalau dibilang sama mereka, yang menciptakan langit dan bumi kan Allah. Memang betul, itu diakui. Tapi di situ ada yang nunggu. Ah, tetap gitu. Ya namanya nunggu, kita kan mesti permisi. Gak ngambil-ngambil sembarangan aja nempat situ. Buka ladang baru, ya bikin rumah baru, bot baru, mobil baru, manten baru, itu semua begitu. Semua begitu. Gantungkan pisang setandan, tebu sarumpun, kelapa segandeng. Atau kain merah putih, pakai air di sudut-sudut rumah. Apa ya?
Ya. Kalau ini areal ini punya si A, ini contoh kan gitu ya. Ini areal ini punya si A. Daerah ini punya si A. Semua orang tahu ini punya si A. Kan gitu. Lalu si A tugaskan si B. B, kau tunggu areal itu. Jaga. Oke, kata si B. Si B tahu yang punya ini siapa? Si A. Datang si C. Mau ngambil sesuatu di tempat itu. Mau bikin sumur, mau bikin sumur bor, kan gitu ya. Permisilah dia sama si B. Kan gitu ya. Membuka hutan, bikin ladang baru, kan gitu ya. Permisi sama si B. Si C ini tahu, si B ini tugasnya ngapain? Menjaga, nunggu. Yang punya siapa? Si A yang punya, tahu juga si C ini bukan nggak tahu gitu ya. Kalau dia minta sama si B, ya wes kono cukup kata si B. Diambil sama si C. Dua orang ini yang mana yang salah? Si B atau si C? Hah? Masa? Yang mana yang salah? Apa? Oh, yang benar. Iya, dua-duanya salah. Beraninya dia ngasih peran bukan dia punya. Beraninya dia minta sama si B bukan sama si A. Ini si A ini pasti marah. Marah sama siapa? Sama si B, sama si C, marah. Pasti marah. Itulah ancamannya, jangan ancam tadi itu. Dituduh dia melakukan kezaliman, sejalim-jalimnya kezaliman. Gak ada ampunan, arah masuk surga, hapus semua amalan, halal darah dan hartanya. Melakukan sebesar-besar dosa besar. Marah ini siapa? Itulah yang masih dilakukan. Ya. Bikin rumah baru makan enak nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Cuma maksudnya tadi itulah, ya. Tanya sama orang pintar, bikin ini. Nanti kalau nggak dibikin, rumah tangga nggak akur, rezeki seret, sakit-sakitan, susah nggak habis-habis. Akurlah kan gitu ya. Itu yang sholat itu. Pengen nggak sholat kayak mana gitu Pak. Nah, siapa yang disembah selama hari ini? Itu akibat meniru. Jauh dari ilmu. Orang-orang yang mengamalkan tradisi, kebudayaan, adat istiadat ini nggak mau ngaji. Ya. Nggak mau ngaji. Nggak mau belajar. Nggak mau mendengar. Karena merasa tersinggung, merasa disalahkan sebenarnya. Nggak mau. Akhirnya mereka beramal dengan apa? Dengan apa? Niru tok. Ya. Apa Pak yang diundangkan dulu datang duduk. Ya. Al-Fatihah, baca Fatihah. Saya itu baca ini kan. Afdalul dzikri fa'annam annahu la ilaha illallah. Zikir kan gitu ya. Semua orang bisa gitu. Ada yang ke kanan duluan, ada yang ke kiri duluan, ada yang begini-gini, ada yang muter-muter begini kan. Yang penting digoyang lah. Jangan gak digoyang. Entah kenapa digoyang juga gak ada yang tahu kan gitu ya. Kenapa digoyang Pak? Ya, berkali memang ya. Gak ada yang tahu. Saya bolak-balik juga tanya kenapa digoyang. Ya memang udah kayak gitu. Dari dulu memang digoyang kepala itu.
membaca la ilaha illallah. Lah itu kata Al-Quran tadi. Apabila kan mereka diajak ikuti Allah dan Rasulnya, kalau mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tidak, kami mengikuti apa yang sudah biasa kami jumpai dari leluhur kami seperti itu ya. Al-Baqarah 170. Atau surah Az-Zukhruf surah 42 ayat surah 43 ayat 22 dan banyak ayat yang lain lagi ya. Surat 43 ayat 22. Jawaban mereka seperti itu. Mereka mengamalkan apa yang sudah biasa dijumpai di tengah masyarakat itu seperti itu. Gak mungkin salah lagi. Ya. Padahal siapapun bisa salah. Ya. Disitulah bayi itu lahir, di daerah yang seperti itu. Gitu ya. Maka sampai dia besar ya kayak gitulah, ngikutin cuma tradisi tinggal di tempat itu. Kita ini kan bermasyarakat. Ya masyarakat itu bikin begitu ya kita bikin lah, kalau nggak bikin itu macam mana? Apa ya? Iya itulah seperti itu. Ya bikin lah udah ikut aja bergaul. Di situ kelirunya ya. Ikut orang banyak. Allah sudah ingatkan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Al-An'am surat yang ke-6 116. Jika kamu ikuti kemauan orang banyak di muka bumi itu, niscaya orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Beragama ini bukan tenang-tenang aja enggak ya. Nabi sampai diusir ya, diperangi. Dan tidak sedikit para nabi itu dibunuh. Yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Ada pertanyaan? Ya, ya. Ya. Rukun Islam kan 5, ya kan? 5. Haji itu bisa batal apa enggak? Orang kerjakan haji bisa batal apa enggak? Bisa, kalau salah satu rukun syaratnya nggak dikerjakan batal, walaupun dia sampai ke Mekah juga, tapi nggak ada nilai haji. Batal ya? Batal, bisa batal. Puasa bisa batal? Batal. Zakat bisa batal? Batal. Salat bisa batal? Batal. Wudu bisa batal? Batal. Tapi pelakunya itu tetap kedudukannya sebagai seorang muslim. Meskipun ini batal dikerjakan. Tapi kalau syahadatnya batal, murtad, musyrik, kafir. Salah satu di antara 10 pembatal syahadat syirik. Baru satu aja syirik. Ada 10 pembatal Islam. Kitabnya namanya Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Itu ulama sampai 10. Salah satunya syirik. Batal Islam. Murtad. Meskipun dia tetap sholat, tetap haji, tetap puasa, tetap zakat, batal semuanya. Kalau kesyirikannya ini tidak berhenti. Dia sudah bersadat, dia bikin lagi kesyirikan lagi, batal lagi, begitulah terus begitu. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jangan ada istilah terlanjur. Terserah Tuhan nanti macam mana aja lah. Itu putus asa, itu watak orang kafir. Dalam surat Al-Furqan
surat yang ke-25 ayat yang ke-69. Allah mengancam pelaku syirik, pembunuhan tanpa hak, zina dengan azab yang sangat menghinakan nanti dari akhirat. Al-Furqan ya. Di ayat yang ke-70, illa man taba, kecuali siapa yang tobat. Wa amana, dan benar-benar beriman, meluruskan keyakinannya, bersihkan tauhidnya, meluruskan akidahnya. Wa amila amalan sholihan, lalu melakukan amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang Allah tukar kejahatan-kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosanya dihapus, bukan sengaja dihapus, tapi diganti pahala sebanyak dosa yang terhapus tadi. Masya Allah. Dasar sekali ampun Allah. Gak mau kita berhenti, mesti teruskan juga. Pakatan begitu dasarnya ampun Allah. Bukan saja dihapus dosanya, tapi diganti apa? Pahala sebanyak dosa yang terhapus tadi. Begitu pengasihnya Allah, pemurahnya Allah. Oke. Takutlah kita kepada Allah. Coba hidupkan hati kita. Minta kepada Allah pertolongan supaya kita betul-betul antipati dengan kesyirikan ini. Lebih dahsyat daripada semua kemaksiatan. Hidupkan hati kita seperti itu. Betul-betul benci. Begitu pentingnya perkara ini. Nabi mengajarkan doa. Selain usaha kita dengan sungguh-sungguh, mohon pertolongan Allah. Karena kesyirikan, khurafat dan tahyul sudah mengepung kita. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya, sulit untuk keluar dari sana kalau tidak ditolong Allah. Bahkan sudah dalam rumah kita sendiri. Kita nonton-nonton film kesyirikan dalam HP-HP itu. Di TV-nya itu ya. Merasa takjub menonton sumur ajaib, tangkuban perahu, dan macam-macam ya. Itu dalam rumah sendiri, takut kita Allah. Jangan pakai kayak gitu lagi. Ya. Takut kita kepada Allah. Tujuan hidup itu untuk mentauhidkan Allah. Nabi mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika. Oh, enggak ada papan tulis ya. Allahumma inni a'udzubika tulis, dihafal, udah hafal, ajak kawannya menghafalnya. Ya. Udah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Udah? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Artinya dari mempersekutukanmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, padahal aku tahu. Ya. Kadang-kadang kita tahu itu bahaya tadi ya, ancaman tadi.
Tapi karena ada kepentingan di sana. Macam manalah saudara, macam manalah tetangga, macam manalah pimpinan, macam manalah atasan saya. Ya. Di situ. Akhirnya kita toleransi. Wa astaghfiruka. Bisa ada sambungannya. Wa astaghfiruka. Wa astaghfiruka. Wa astaghfiruka. Wa astaghfiruka. Lima a'lamu. Lima ya. Wa astaghfiruka lima a'lamu. Wa astaghfiruka lima a'lamu. Dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Udah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu padahal aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Ada ya? Berapa lama ngapal ini? Berapa lama? Seminggu. Nanti kalau ada umur saya kemarin lagi sudah hafal ya. Hah? Kalau nggak hafal keliling masjid inilah 5 kali ya. Jadi kita mohon kepada Allah. Selain berusaha melalui ilmu, apa itu kesyirikan, bagaimana dasarnya ampunan, kemudian mohon kepada Allah agar kita ditolong. Memang kalau nggak ditolong kita sulit untuk bisa mentaati Allah. Kadang-kadang kita sudah merasa baik ketika kita sudah rajin ke masjid, kita sudah merasa soleh ketika nggak tinggal lagi sholat begitu ya. Padahal itu semua kita lakukan karena ditolong Allah saja itu. Iya, karena ditolong Allah. Seandainya Allah nggak tolong kita, masya Allah. Ya kayak orang-orang banyak itu juga lah. Ya. Berat datang ke masjid, berat rasanya sholat, ya, berat rasanya bikin ngaji. Apalah payah ngaji, cuma duduk, diam dengari kan gitu ya. Bukan suruh nyangkal, bukan suruh apa, bukan dengar-dengarnya aja gitu ya. Nggak ada payah. Sebulan sekali ya? Hah? Taruh bikin sebulan 2 kali ngaji. Sekali ngaji 1 jam, 2 kali ngaji sebulan 2 jam, ya kan? 1 tahun berapa jam ngajinya? Hah? 24 jam, baru 1 hari 1 malam ngajinya. 1 tahun Allah sediakan waktu. Masya Allah, kebangetan kali memang. Ya, cobalah hitung-hitunglah.
sebelum kita diperhitungkan, hitunglah. Hitunglah. Nggak pantas memang. Allah sediakan waktu 1 tahun berapa hari? 360 hari. Ngaji cuma 1 hari. Masya Allah. Itu sambil sandar-sandar gini kan. Sambil megang HP juga lagi gitu ya. Nggak konsentrasi ya. Ngeri kali memang. Memang kebangetan gitu ini. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu merengkel sama Tuhannya, kata Allah. Merengkel, bandel sama Tuhan. Dalam surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanut. Merengkel. Makan enak, tidur nyenyak, duit mesti banyak, apalagi senang ya Pak ya. Ngaji cuma 1 hari setahun, itu nekat nggak ngaji. Masya Allah. Macam manalah hujan, macam manalah pilek, macam mana yang sama. Masya Allah. Jadi intinya, pada asalnya, pada mulanya manusia itu memang mentauhidkan Allah. Sehingga meskipun dia melakukan kesyirikan, khurafat, tahyul, kalau ditanya dalam surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-25. Wala in sa'altahum, sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka mesti bergelimang dengan kesyirikan ini. Mana khalaqas samawati wal ard? Siapakah pencipta langit dan bumi? La yaquluna Allah. Pasti jawaban mereka Allah. Memang betul Allah yang cipta. Allah yang bikin. Tapi tadi contohnya seperti itu tadi ya. Permisi dulu, ada yang nunggu situ. Ya. Padahal nggak ada. Seandainya betul ada yang nunggu, ya salah juga kan itu ya. Apa ta'ala apa dia bilang? Apa ya udah hampir salah dia bilang itu nggak ada. Ditokoh-tokohin sama orang pintar tadi ya, pintar nokohin. Nggak ada. Dalam surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki pada kamu dari langit dan dari bumi? May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apalagi ayatnya? Surah Yunus surah 10 ayat 31. Wa may yamliku sam'a wal basara. Dan siapakah yang kuasa memberikan kamu pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur semua urusan ini? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Tahu, jadi pelaku-pelaku kesyirikan itu memang itu sudah bawaan, tahu kan Allah itu memang ada begitu, sudah di bawahnya gitu ya. Tapi karena dikuasai oleh lingkungannya, oleh tradisinya, oleh adat istiadatnya, sulit dia meninggalkannya. Nanti dibilang orang apa? Gitu ya. Tidak bermasyarakat, tidak bergaul dan segala macam. Akhirnya teruslah diturutinya. Makanya rajin kita belajar perkara tauhid ini, perkara yang paling penting. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, berdoa, berzikir penting. Tapi tauhid ini jauh lebih penting dari semua yang penting-penting. Tauhid itu jauh lebih penting dari semua yang penting-penting. Ya. Demikian jemaah sekalian,
kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Pada Allah Jalla akhirnya kita berharap semoga kita senantiasa dalam pertolongan dan perlindungannya, istiqamah dalam mentauhidkannya sampai akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.